source, kemudian yang kedua adalah free tapi harus regis. Kemudian kalau bintang 3 memang eksternal subscription. Kalau kita ambil dari WOS atau Web of Science itu kemungkinan akan berbayar, dan kita bisa mengimpor eksternal data yang sudah kita miliki dari berbagai sumber, biasanya dari Scopus ataupun Web of Science secara mandiri. Nah, kita coba dulu dari Google Scholar. Kita cari datanya berdasarkan, teman-teman bisa cari dari authors, kemudian dari publication name, misalkan jurnalnya apa ya, atau dari title word, atau dari keyword ya, kata kunci, ataupun tahunnya, itu bisa kita cari. Kemudian itu kita siapkan Mendeley-nya. Ternyata lama ya. Kita pakai Mendeley desktop dulu ya. Kalau Mendeley Reference Manager Bisa, cuman kita bisa untuk nanti update details dari datanya. Tapi nanti bakal ada video berkaitan sama post gue malas belajar yang desktop sama manager. Bisa, dua-duanya bisa masuk selama formatnya sama. CSV mau CSV mau apa namanya satunya lagi BibTeX, terus mau RIS itu masih bisa. Cuman di desktop saya lebih mudah untuk mengupdate beberapa filenya. Jadi silakan tunggu, kita coba dari awal ya. Berarti itu langkahnya sama kayak kemarin gitu ya Pak? Cuman kemarin cuman 100 gitu ya? Ya, kita coba untuk data Yang 1000, besar. oh. Dan yang kedua kita akan coba tarik data dari Scopus. Kalau Scopus memang maksimumnya Yang itu yang kebuka, yang di atas meja. Jangan lupa tulis ya, Cak. Itu yang di atas meja. Oh yaudah, ntar aja. Jangan lupa tulis ya. pakai email UPN. Oh, email UPN kita. Bisa gak kira-kira? 24 Coba resultnya sebagai RIS ya. Ini yang kayak lu bikin tab baru aja. Iya. Beda. Nah itu yang atas. Beda domainnya aja beda. Baru search di situ. Ini kan dia masih jurnal nih. Cara masuk ke artikel, search dulu. Terus lu search dokumen. Itu udah benar itu artikel title. Apa ya? Jokowi misalnya. Baru lu saring dulu nih. Ini kan dia coba dia kan ngasilin 3 juta dokumen. Saring aja di tahunnya. Oke. Kalau sudah kita cari dan masukkan ke Mendeley list yang sudah kita download tadi dari dari Publish of Paris ya. Kemudian kita masukkan ke Mendeley. Kita bisa bikin folder baru ya. Nanti lama itu. Oh, folder Pak, bukan Eva. Boleh file, boleh folder. Biar nggak campur saya banyak. Terlalu banyak. Mau harus ditiban itu kayak kalau mau bikin list artikel yang baru berbeda dengan artikel. Boleh. Oke. Setelah itu kita masukkan ke salah satu folder yang memang tertata rapi ya. Kalau
Kalau sudah masuk, kita tinggal update detail. Kita ambil satu-satu. Ini biblioteca database file yang Scopus, Web of Science. Kemudian kita punya reference manajemen file. Itu artinya hasil download kita mengambil dari Professor Terry yang sumbernya punya format RIS. Jadi kita pakai data itu. Kemudian kita ambil dari hasil tadi ya. Oke, kita teruskan. Kemudian ada dua perhitungan. Karena database dari Publisher Paris kita terbatas, yang kita gunakan adalah bisa co-occurrence. Kemarin sudah dijelaskan kejadian secara bersama dari bibliografik datanya. Google Scholar ya. Ya. Nah, silakan cari. Saya mau mencari tentang bibliometris. Yang dicari adalah tahun 2020 sampai 2025. Kita sampel ada 100 ya. Boleh dari keyword, boleh dari title word. Ya. Kita cari. Berarti harusnya lebih gampang dari artikel isi. Lebih banyak. Oke. Teman-teman, kalau dari Google Scholar ini kalau menggunakan Publisher Paris itu akan bisa banyak ya datanya, bisa lebih dari 1000 bahkan ditentukan ya. Tapi kalau nanti menggunakan Scopus itu hanya terbatas di 200. Oke, sudah. Nanti teman-teman simpan di list ya. Ini
aja kelas selanjutnya. Ini kan gosip. Oke. Sudah disimpan? Jadi save result. Save result sekarang. Oh, itu sebagai apa? Riz. Oh, Riz. Oh, Riz. Riz. Riz mana? Oh ini. Mana ya tadi? Namanya apa? Oke, sudah. Kalau sudah, kita cari di Makanya kita dapat nilai. melalui Mendeley ya. Oh. Ya US jangan gitu. Enggak ada. Ini benar lah. Boleh buat folder baru. Kalau belum ada yang Mendeley, silakan download dulu. Masa mahasiswa tidak punya Mendeley? Hapus lagi Pak. Nah, untuk menghindari data-data yang kosong, kita bisa klik update details. Ya, sampai beres semuanya, sampai memang datanya terisi. Jadi ada beberapa, kalau dari Publisher Paris itu metadatanya belum terdownload semuanya. Coba lihat lagi tahunnya 2020, 2021. Karena saya memilih kan dari tahun 2020 sampai 2025. Kalau sudah, teman-teman ekspor lagi. Bisa bibliotek, bisa list lagi ya. Jadi Mendeley itu gunanya untuk melengkapi metadata yang belum lengkap. Oke. Karena nanti kalau dari Publisher Paris langsung ke Post Viewer itu akan menghilangkan beberapa metadata, sehingga nanti tidak bisa objektif. Yang Pagora udah mulai. Udah mulai? Iya, yang base data. 5 menit lagi. Sebentar ya. Oke, kita coba create. Nah, kalau dari 100 data itu yang keluar jaringannya adalah seperti ini. Oke. Kita biasanya ngambil lebih dari 1000 data ya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti bisa di save atau di screenshot.
Kita belum interpretasi kan? Belum. Kita baru memvisualisasikan hasil dari analisis bibliometrik secara sederhana. Ya, kita bisa gunakan Bobby Paris, kemudian kita pindahkan ke Mendeley untuk menyempurnakan metadata. Setelah itu baru kita visualisasikan melalui Force Viewer. Ini hasilnya. Ini saya melihat dari co-authorship tadi ya, karena nanti di beberapa pilihan ya, kalau kita lihat misalkan saya ulangi, ini saya melihat dari bibliografiknya ya. Kita bisa juga ke occurrence, kemudian nanti ada keywordnya berdasarkan datanya, jenis tulisan banyak yang mau dilihat apa aja ya. Ini saya hanya masukin dari authorship ya tadi, dan hasilnya ternyata kalau kita mengacu ke dalam konsep authorship ini ada 3 jejaring yang memang diambil dari 100 data. Kalau kita mengambil lebih dari 1000, 2000, 5000, bahkan 10.000 data, kemungkinan jejaringnya akan lebih banyak. Oke? Ada yang ditanyakan? Kalau nunggu 1000 data itu berapa lama? Apa? Nunggu 1000 data masuk itu berapa lama? Tergantung nanti internetnya. Maaf ya. Kemudian saya masih dalam kata kunci chemistry ya, atau saya mau informasi saya. Mendeley gue stop working, cok. Mendeley gue stop working. Gak gerak. Kebanyakan ngupdate. Udah HP gue mana ya? Udah kan harusnya. Biasa fancam. Salah. Kurang lebih ada 514.000 dokumen. Kemudian kita mau spesifik, misalkan kita mau ngambil dari artikel ya. Kemudian kita akan range-nya dari 1 sampai berapa, misalkan tahun 2020 sampai 2025. Ngapain cok? Mendeley gue gak gerak, kebanyakan diupdate. Dia kamu gimana cok? Bilang aja. Mesin kan? HP. Iya. Itu. Di sana kali belakang Ini sih. sekali ya. Waktu ini nggak bawa sini ya? Kayaknya enggak deh. Oke, kita coba pakai GSP dulu ya. Kita bisa mengatur dokumen dari 1 sampai berapa. Kalau saya mau pakai ini batasnya sampai 50.000. Kita coba dulu pakai 1.000 ya. Kita masukin akronimus, terusnya nggak penting ya. Tapi kita coba dulu semuanya. Nggak gerak tuh Mendeley gue. Kemudian kita Kelas berapa? ekspor. Oh my god. Tidak bergerak tampaknya. Tidak gerak. Tuh bisa. Ada, tidak gerak sama sekali bro. Untuk keywordnya teman-teman bisa sesuaikan. Datanya mau 500 dulu, silakan mau 700. Karena memang butuh waktu ya. Nanti dari datanya. Dia start cok, dia start bro. Jadi minta cepat. Reset lagi dari awal. Kemudian tugas selanjutnya kita coba pakai yang lebih mudah deh, R Studio ya, yang teman-teman sudah punya. Belum banget Pak. R Studio nya. Yang Udah dihapus.
Yang lama ada gak? F Studio. R Studio. Oh, lo hapus. Udah gua hapus. Ternyata masih dipakai. Dipakai. Kamu kena prank ini. Penyimpanan gua semua penuh. Lu kalau mau ngapus tuh hapus lama. Lama guna lama. Kalau lama aja yang dihapus. 40 gak guna, coba lama. Ini hasilnya, CSP-nya ya. Ada 999 data. Ini akan kita olah. Gilunya. Untuk masuk ke Postpure sebetulnya bisa langsung dari CSP, nanti teman-teman downloadnya pakai CSP ya. RIS atau BTX. Bisa juga kita masukkan ke Mendeley. Cuman kita pakai coba teknik lain menggunakan RStudio. Coba kalau yang belum ada dipasang dulu RStudio. Waduh. Waduh. Hanya untuk Waduh, melihat ini lagi. Aduh, ini telepon Tyson. Ya. Jadi ingat UTS, jadi ingat UAS. Jadi ingat. nah, kita cuma transit ya. Transit di RStudio. Aduh. Yang harus kita lakukan adalah pertama kita menggunakan dari video Desktop. Oh iya. ini untuk kita install ya. Kemudian kita buka di video sign dalam kurung, tidak perlu kita isi, kemudian kita akan dialihkan ke video signing browser. Nah, ini kita akan mengolah hasil data dari Scopus menggunakan video signing. Sekali lagi teman-teman, install package-nya di RStudio menggunakan yang di konsolnya itu adalah data library dalam kurung Bibliometrics pakai X ya. Kemudian setelah diinstal baru kita instruksikan untuk mengarahkan ke video signing. Nanti akan masuk seperti ini. Wow. Kalau belum apa-apa deh, Bisa error, Pak. belum apa-apa deh, Udah nih, yeay. Aduh, software itu lagi, guys. Software biru itu lagi, guys. Bisa. Aman. Bisa. Lu ngapain? Bibliometrics bisa. Dari RStudio harus Yang tadi nggak bisa Pak ya? install package. Software biru itu lagi, guys. Terus aja bibliometrics. Oh, paham sih. Oh, tadi mau ketiga lupa. Wih, lama banget. Pak, ini sama. Update itu terus. Bisa nggak? Install dulu ya. Bisa. Saya mulai. Lihat. Jangan belum maju. Yang tadi nggak bisa Pak, sumpah. Next, lihat data, next. Lihat Ini masih otak-atik posisi. apa? Ya, tadi belum update, Pak. Download. Wih, kagak, tolong. Apa? Biblio shiny lu enggak, gua bibliometrics doang pakai X udah. Oh, bisa bisa. Yang biblio shiny sendiri. Scopus. Emang disuruh juga yang itu? Terus tadi ini gimana Dik? Kenapa nggak ada ininya? Next, coba. Hubungannya? Sama aku juga gitu, gak belum update saya. Kalau bisa yang biblio. Pas di Mendeley, Ya, pas di Mendeley. Bibliometrics, Biblio signing itu akan mengarahkan data library Bibliometrics. Oh, sih. Tambah lagi, Bro. Kagak ada Biblio hubungannya. shiny tadi. Bro, ini. Komennya apa? Biblio signing. Biblio shiny. Biblio Update signing itu lah, update detail. 4 kali tuh gue update detail 4 kali. Wow. Kemarin gak sih di situ sih? Oh iya. Jangan pulang iya. Yes. Masih Scopus. Bener kok biblio shiny. Scopus.
save. Masuk lagi ke studio kan, create lagi, next lagi, itu lagi, namanya Scopus lagi, next lagi. Berarti Kok bukan keyword? Kalau main saya bisa Sama ininya anjir coba back. Ininya juga. Lu deh. Salah satu ya. Ini keyword. Next. Ini gak usah guys. ini lebih mudah teman-teman. Lu nambah satu. Satu ada garis nih. Satu ada garis nih. Tadi nggak ada. Ada garis nambah nih. Nggak Kiko doang, Cok. Ya tadi Kiko nih. Itu saya di Mandela gitu ya. Hah? Masalahnya dia- Iya, masalahnya bener itu kalau nggak ada hubungan gitu. Udah. Udah, Pak. belum bisa. Kali. Geser. Masih di sini. Ganti. Tadi di mana? Kompus ya? Video saya udah. Berarti tadi Berarti setelah di handphone langsung muncul ini. Iya harus tapi gue nggak bisa. Dulu diinstal. Si bro itu lagi. Matrix dulu udah. Dapat itu nih mana? sumpah demi Allah gua nggak ada garis-garis hubungan nih ya Allah. Oh, udah. Yang di website gimana? Ini gimana nih? Ibu ketawa ini orang belajar. Kayak gua lebih parah, gua lebih parah. Iya, lebih parah. Masalah dia lebih parah lagi. Belum nyampe situ. Oh iya. Iya. Masih gimana? Ayo, ngomong habis ngomongnya. Tadi gua mulai di website. Oh bisa ya? Kan sebelumnya gua cek dulu kan sebelum video ini. Oh, bunuh. Enggak. Oh, enggak langsung buka studio. Iya. Enggak. Siapa yang udah bisa angkat tangan? Kita masukin App Studio enggak? Iya, Sabrina, respect. Gimana Sabrina? Sabrina keren. Sabrina. Maju sang. Mana saya? Video saya Belum. kayak kamu tadi kisah. Jadi Sabrina Estima yang punya segmen semua. Itu udah biasa belum sih? Tergantung amal ibadah. Dibalikin. Di video saya ini tutup kurung, buka kurung. Sang. Habis itu dia kan Gua ini biar studio, gua nggak mau kenal studio lagi. Kita tinggal import aja. Kita ambil profilnya, kemudian kita ambil dari Scopus, kemudian kita browse dari hasil tadi Scopus yang sudah kita ekspor, kemudian kita browse dan kita start. Ini hasil datanya akan kita import melalui BiblioShiny. Sebenarnya ini menggunakan bantuan dari R, cuman R-nya langsung menyambungkan domainnya ke dalam browser. Oke, ini ada 909 dokumen. Kemudian kita bisa close ya hasilnya. Nah di sini kita akan melihat beberapa. Kita langsung kepada overview dan sangat-sangat beragam ya. Ini time frame-nya kita sesuaikan, kita lihat, dan ada beberapa yang bisa kita tampilkan. Dimulai dari source. Ini kita pakai most relevant source. Kita bisa play di sini ya. Kita bisa play. Jadi memang most relevant source itu yang paling tinggi adalah scientific reports. Berbicara tentang information science ya. Kemudian kita pakai hukum Crawford.
Ini berdasarkan source, berdasarkan sumbernya. Jadi kita akan bagi dua berdasarkan sumber, berdasarkan author dan berdasarkan dokumen. Selalu ada table dan quote ya. Local impact, kita kalau belum ada bisa di play di sini ya. Yang paling banyak itu dari nature communication. Ternyata bidang information science itu paling banyak dibahas sumbernya adalah nature communication. Ini kita bisa menganalisis keilmuan kita. Oke, kalau belum ketemu bisa di play di atas ya. Nah ini kalau tidak ada matrix numerik berarti kita tidak bisa menganalisis. Kemudian kita bisa lihat autorsnya. Kalau author kita pakai hukum Lotka ya. Kita melihat kalau penjabaran tabelnya. Nah ini kita simpan nanti kalau membutuhkan analisa. Yang penting kita tahu caranya dulu untuk menganalisis. Sampai kita melihat countries ya. Countries-nya kita play. Kita coba lihat dari information science yang paling banyak correspondent author negaranya itu dari mana. Itu paling banyak memang dari China ya. Ini penjelasan tabelnya bisa kita lihat. Dari tahun 2020 sampai 2025 kita lihat Indonesia memang tidak masuk ya. Sampai kita bisa melihat beberapa hal scientific production-nya yang bisa kita lihat dari USA. Kalau keilmuannya memang didominasi oleh USA, tapi artikelnya itu kita lihat dari China. Kemudian paling banyak di sitir ya, Most Global Scientist itu siapa kira-kira? Kalau lokalnya siapa? Ini berdasarkan database Scopus. Banyak sekali. Terus kita dari Word kita bisa menggunakan Wordlet. Nah ternyata kalau kita berbicara tentang science informasi itu kita berbicara tentang human adult laki-laki, AI ini ada AI, kemudian ada middle age, kemudian systematic review, information processing nih, kemudian bibliometrik ada nih ternyata dalam information science. Ini bisa teman-teman simpan dan save ya. Ini banyak sekali yang mungkin kalau dalam social structure ada juga ya. Collaboration network ini akan sama seperti yang dianalisa di dalam post viewer ya. Jadi yang paling banyak adalah Wang. Nanti teman-teman bisa bandingkan antara collaboration network yang ada di website ini dengan post viewer ya. Oke, kalau sudah tahu berarti teman-teman nanti tinggal interpretasi hasil-hasil dari apa yang sudah kita bahas di dalam video saya ini. Kira-kira menghasilkan apa saja ya. Pak, ini yang formatnya RIS dari Scopus apa CSV dari CSV. Ya. Oke, sekarang coba untuk syarat tugas ya teman-teman. Silakan minimal teman-teman dari author ini disimpan ya.
bisa simpan lama atau screenshot ya dari sini, dari hukum Lotka ya, atau bisa di download. Ini Lotka Law. Kemudian yang kedua adalah Bradford Law dari source dan word social structure atau teman-teman bisa explore report semuanya ya. Oh, tapi di search itu berapa harus numerik ya Pak? Soalnya saya datanya ada yang terlalu numerik tadi. Yang kayak di search buat di production, terus di grafik tadi Pak. Ada yang numerik, ada yang tidak. Kebanyakan kalau memang dari Scopus itu biasanya berdasarkan jumlah dia menghitung sendiri jumlah poin abstraknya misalkan atau keywordnya. Jadi kalau memang tidak terbaca silakan. Kalau tidak terbaca, nggak apa-apa. Oh, nanti perwakilan saja boleh pakai Bradford, hukum Bradford, hukum Lotka, atau pakai word cloud yang memang syarat kesimpulan bahwa teman-teman sudah melakukan analisa menggunakan bibliosite. Tapi kenapa nggak depan? Tapi gue nggak tahu kalau jelas ya. Nah, bisa pakai word cloud, bisa pakai tree name. Tinggal jalankan saja ya. Iya. Ini boleh dimasukkan. Makanya. Nanti delete masukkan ke ini ya. Hasil praktik. Nanti masukkan ke dalam komen ini ya. Nanti tinggal di reply. Jangan buat diskusi baru ya teman-teman. Nanti tinggal di reply. Yang dikumpulkan tadi hasil dari post viewer bisa dari apa tadi Google Scholar dan juga Scopus. Kalau mau dua-duanya silahkan, minimal salah satu, minimal Google Scholar dikumpulkan. Kalau memang Scopusnya tadi beres silahkan kumpulkan. Kemudian dari Biblioshiny yang dikumpulkan tadi ada bisa Lotka, hukum Lotkanya, bisa hukum Bradford, atau bisa tree map, atau memilih word cloud-nya, awan katanya ya, sebagai syarat untuk pengumpulannya. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Kalau misalnya bagi karakter argunya Karakter itu nggak apa-apa, pakai source yang lain ya, yang memang bisa dianalisa. Berarti datanya memang tidak ada untuk perhitungan terhadap argumen yang akan dituju. Itu di dalam apa? Source, dokumen atau author? Hah? Itu bukan. BEM anjir. Ini sudah CSV belum? Coba cek dulu di CSV nya. Pak, ini author name-nya bebas kan ya, full name, ada full name. Bebas. Terus untuk yang di itu tadi di source aja atau ada di social structure juga? Nah, itu kalau itu kan dari surat itu kan dari ini, dari source. Kemudian Lotka kan dari author. Iya. Terus workload dari dokumen. Nah, cukup 3 aja. Kalau enggak pakai workload atau pakai. Ini buat visualisasi apa? Coba cek. Nanti tinggal ditambah. Saya nggak bisa. Jadi workload tinggal ditambah. Ini. Kamu coba. Iya. Tapi pakai yang workload. Itu bisa ya. Nggak maksud kita si CSV. Oh iya bisa Pak. Strukturnya sudah sesuai. Udah tahu. Keren. Kok human terus yang paling Iya.
Ya, nanti kan takutnya itu tidak teranalisa. Untuk perhitungan kan minimal misalkan 100 dulu ya dari fokus. Fungsinya workload ini untuk apa Pak? Untuk mengetahui cakupan-cakupan pembahasan yang ada di dalam. Arti gabung. Oh,